Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada itu jemaah sholat zuhur Masjid Syekh Ahmad Hafidz Nabawi Sumatera Barat. Bagaimana biasa sebelum kita sholat zuhur lebih kurang 15 depan mari sama-sama kita ingatkan zuhur kembali sedang kita sedang berdiri. Alhamdulillah Tuhan bersama kita saat ini antara Dr. Hidayat Ma'in dan Hari. Untuk itu kami sampaikan pada itu jamaah masih berada di luar masjid. Mari sejenak kita hentikan aktivitas yang di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Kemudian kami sampaikan kepada itu yang berkunjung di Masjid Syekh Ahmad Hafidz Nabawi Sumatera Barat. Kepada itu dan membawa kecelakaan lagi kepada itu memarkir kendaraan kita di area masjid itu tidak ada semua hal seperti itu. Kita nanti setelah kita ibadah zuhur berjamaah kepada itu paling gampang masjid ini jika ada yang meminta diabaikan saja. Dan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ustaz kami bersyukur. Bagi Allah waktu bagi foto dan di foto sendiri dicorak di antara sesungguhnya ada kisah-kisah mereka bagaimana belajar bagi orang-orang yang berpikir. Hari ini sejarah tentang Aspen. Rasulullah saya di Madinah adalah pertama perintah plastik. Terus mempertahankan asal dengan mengakhiri. Jadi tidak ada seseorang misalnya merasa pribadi tidak, tapi disatukan hati dengan persaudaraan Islam. Masjid selesai, pertama masuk Jumat, terus hari Jumatnya turun di pasar Jumat, di dalam bulan masuk Jumat, sampai ke ini masjid yang baru. Bagaimana kami dapat sama berkata dalam suara yang seperti ini Rasulullah SAW berapa untuk menjadi orang selalu pertama hidup terbaik lalu ini adalah cara yang kedua pukul lonceng dengan menarik masa lonceng sampai cukup jauh dari kawanan sebelum para pesawat masjid. Ini itu tidak ditolak karena caranya serang. Berikutnya misalnya dihidupkan api yang tanpa asapnya pun malam membaca saya
Begitu tidak ditolak karena cari divisi, karena orang divisi yang tetap mati. Rapat lebaran semangat bulan diangkat ke masyarakat itu berubah diri saya. Sampai di rumah bersedia makanan, istrinya dan persiapan. Aku tidak bisa makan. Kenapa? Waktu makan sisa perut dan ya, belum pernah aku melihat wajahnya sebuah terlihat menjadi bahan berat. Jadi dia pandang dari sini pada sesuatu. Dia merasa sehingga makan pun dia tidak ingin. Istrinya kan tahu suami Abdullah bin Zaid ini dan begitu salat berdoa lalu terpilih dalam dirinya bermimpi seorang lelaki bawaan lonceng. Kalau Pak lonceng saya untuk apa memanggil orang bertemu? Jangan biar saya ajarkan cara lebih baik. Semangatlah dia dalam mimpi. Apabila waktu salat masuk, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sisanya sampai sesering sadar la ilaha illallah. Siapa orang itu apabila salah hendak dipelihara, maksudnya orang sudah bersama sesuatu mulai, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti pastikan. Baru orang tidur, wajah berseri-seri, lalu melakukan pastikan. Tentang Nabi tetap paham kalau begitu kita minta di dalam negeri kami berdiri kembali dengan seluruh asal sebagai wanita menarik minimal berkaitan dengan seluruh azan yang tidak pertama kali di karena setelah itu jelas Tuhan melapor ke Rasulullah yang Rasulullah sungguh saya mimpi seperti yang disebutkan oleh dia. Jadi dua orang hamba Allah mimpinya saling menerima kewajiban azan. Jadi akan apa di kota Madinah oleh Bilal bin berwarna secara terdepan pada tahun ke-8 umat Islam sudah seseluruh ini bolong-bolong ke Makkah. Orang Makkah pun juga banyak menunjukkan kepentingan, tapi yang utama lebih banyak jaga pasal, jaga tenang berseri-seri. Tidak ada perlawanan, maka disebut waktu menaklukkan yang pertama. Begitu sudah sampai dengan berharap seluruh patung-patung di sekeliling Ka'bah disingkirkan, jumlahnya 360. Naiklah Bilal ke atas Ka'bah. Banyak yang bertanya-tanya di hati, mengapa menantang juga Indonesia Islam? Jadi Bilal ini sudah terkenal sebelum hijrah. Dia pernah dihukum sebelum diberitakan oleh Abu Bakar dan suaranya terkenal kemarin. Di mana bersama kalian
memandangkan sebuah salah itu disebut azan. Begitu azan didengar, yang menerima, yang mengisi dari hati yang ada, tujuan Islam yang dari Madinah, disaksikan pula yang di Islam yang ada di Mekah. Apa yang terjadi? Hari itu, besoknya, orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kalau kita bertahan berpemikiran di antara makhluk itu disebabkan karena tindakan Tuhan agama. Jadi sebagaimana salah satu yang kebahagiaan kita itu mendengar seruan agama. Terus tadi mengenal senang hati kita. Jadi senang hati mendengar seruan agama tersebut. Jadi sesuatu kedua, azan pertama kali dihindarkan dan disepakati oleh dia Saudara langsung di kita sabda. Waktu Rasulullah menunaikan ibadah haji tahun ke-9 setelah terus hitungan bulan 1, 2, 3. Yang kedua setelah menunaikan ibadah haji itu Rasulullah meninggal. Betapa sedihnya apa Bilal sebagian menghadapi dengan Rasulullah yang wafat. Ada juga di kelompok bersaudara siapa yang kita menjadikan KKI ini Tuhan merasa itu. Waktu salah dikatakan dari suara yang lantang, tapi bakat itu waktu melakukan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW menyebut nama Muhammad dalam azan itu jenisnya bisa tertunduk. Jadi benar-benar sedikit. Sehingga sejak itu Bilal tidak pernah azan lagi 2 tahun ke depan. Abu Bakar paham kalau diminta Bilal azan dan dengan sedihnya bangkit lagi panasnya tersedih-sedih. Setelah Abu Bakar tidak ada lagi kepemimpinan dilakukan oleh Umar bin Khattab. Islam tambah luas sampai ke Palestina. Masuk suatu skala. Umar paham idealnya azan dimakamkan. Siapa yang paling tepat? Kalau Bilal, dia sudah tahu masalah Bilal. Karena dia sendiri tatkala melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Bilal sangat cergasnya yang sangat tinggi, dia dapat ide. Dia melihat Bilal bukan mengambil dalam bentuk perintah. Ya Bilal, saya Umar bin Khattab mengirim ini atas nama umat Islam. Berkenan untuk menyatakan azan. Jadi dia mengatasnamakan umat Islam, bukan atas pribadi. Mendengar atas nama umat Islam, dia menyatakan kesedihannya, dia azan di Palestina. Terus katakan ketiga apa? Bilalah orang yang pertama kali menyatakan azan di lokasi itu di Palestina. Bagian kedua, azan harus pada waktu. Inna salata kana mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya bagi orang yang beriman
ditentukan waktu salat. Padahal baru boleh azan dikumandangkan apabila waktu salat telah habis. Seperti barisan, karena misalnya itu 12 sudah masuk di maghrib, azan belum nggak bisa, harus tergelincir dulu matahari. Salat di dulu salat. Jadi karena salat setelah matahari tergelincir, maksudnya itu. Sebelum matahari tergelincir, belum boleh azan itu. Jadi bersabar ada perintah itu, tunggu matahari tergelincir. Berapa lama dengan 2 menit itu? Maghrib di kalangan sedang berada di tepi laut. Tanpa matahari itu dengan separuhnya masih muncul, separuhnya sudah terbenam. Bagi yang berpuasa belum boleh berbicara, belum boleh azan maghrib diimandangkan. Padahal 1/4 menit matahari itu sudah hilang. Dan sampai 2 menit matahari sudah terbenam sendiri. Jadi kapan azan? Setelah menunggu 1 menit lebih benar-benar matahari hilang untuk terbenam, baru berbuka atau minimal azan maghrib itu. Bagaimana dengan azan subuh di Masjid Raya Syekh Ahmad Sakib atau ini milik saya untuk Sumatera Barat menjadi contoh utama. Azan subuh sesuai dengan firman Allah surat At-Takwir surat ke-81 ayat 18. Wa subhi bisa tanafas. Demi subuh apabila pada telah membaca. Ini sesuai pelajaran kita waktu sekolah dasar bagi bapak ibu saya yang lebih dulu pada sejarah. Itu kan sekolah mobil. Lalu tingkat PPA Kapolda di Surabaya sudah diajarkan waktu subuh ialah mulai terbit fajar. Fajar itu kapan terbitnya? Sudah diteliti 1000 tahun yang lalu abad ke-4. Dan penelitian lain dapat dikatakan bahwa matahari ini 2 derajat di bawah itu yang kita pakai cukup lama puluhan tahun. Masuk waktu subuh, ternyata masih gelap dulu. Terus mulai ada gerakan 2007 sampai 2021 sampai kesimpulan waktu subuh yang lama terlalu cepat. Terus bagaimana? Tambah depan ini. Jadi kalau misalnya seperti itu, di sini salah satu orang sekeliling atau kebanyakan masjid sudah asal untuk masjid raya Syekh Ahmad Sakib belum juga, tapi itu adanya berbeda pada jadi azan subuh seperti itu bagi masjidnya di kota Padang ini atau di masjid memakai subuh yang lama itu menurut ilmu pengetahuan terlalu cepat. Belum terbit azan sabit sebenarnya. Masa bisa orang bersahur bagi yang hendak puasa, masih bisa orang bertahajud yang baru bangun tidur. Karena waktu ada 8 menit lagi. Jadi sebab itu kalau di sana itu ada kalender Muhammadiyah yang sudah menyebar untuk Sumatera Barat dan sekitar Mula. Itu waktu subuhnya sudah ditentukan. Dan di sana saya lupa azan di kota Padang ya dikatakan namanya itu azan subuhnya sudah tertutup dengan putusan apabila sah. Jadi mana yang lebih tinggi azan dari Padang atau radio Mania atau media mana? Di minggu ini saya sampaikan ikuti azan yang di RRI Padang.
Nah, kalau masjid salah satunya kebijakannya dari baik. Sebab sampai nanti mungkin bisa saja besok-besok kita akan setuju untuk tempat berhindar sampai dengan menit, ada menit, mana yang diikuti yang bapaknya yang sudah dipaham dari depan ini. Ini ingatnya dari hati. Mungkin Bapak Ibu kalau di tanah suci utara Madinah Nabi sedang salat subuh, ayatnya kan dari pandang sederhana juga, zikir dan doa, kemudian selesai, keluar dari masjid harus sudah terang. Di kalau padang sudah subuh masih terasa jauh ini sekarang mengatakan azan subuh atau waktu subuh termasuk lebih cepat. Itu malam demikian Bapak Ibu. Dan ikuti perkembangan ini selanjutnya, lalu Allah SWT berkembang untuk meningkatkan itu. Pertanyaan dilarang taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.